warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Chandra Ariandri di channel Serdadu Tani TV. Antraknosa atau yang sering biasa disebut sebagai penyakit patek. Kalsium jaga kelembabannya, pantengin. Salam sukses tumbuh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Chandra Ariandri di channel Serdadu Tani TV. Sore hari ini saya akan mengajak komandan-komandan taniku tercinta untuk kunjungan ke lahan dan melihat beberapa dampak dari serangan antraknosa atau yang sering biasa disebut sebagai penyakit patek. Jadi penyakit antraknosa ataupun patek itu hampir di setiap musim ada serangan ya, terutama di musim penghujan seperti ini dengan curah hujan yang tinggi dan kelembaban yang sangat luar biasa. Penyakit itu menyerang. Ada juga kasus beberapa di musim kemarau pun itu juga terjadi serangan patek ketika momen kemarau basah atau adanya badai El Nino seperti itu. Untuk penyakit ini itu terbentuk karena adanya jamur Coletrichum capsicii, kalau nggak salah itu ya bahasa ilmiahnya, dan itu menyebabkan beberapa penyakit di sana. Semua itu bisa diatasi sebetulnya dengan pengendalian dari awal, dari pemilihan benih dan sebagainya. Untuk lebih jelasnya ikuti perjalanan saya sore hari ini, dan jangan lupa untuk komandan-komandan taniku tercinta share, like, komen, subscribe dan tekan tombol lonceng di atas ya. Ikuti saya. Ya, ini tanaman dari kawan saya yang ada di sini. Patogen itu jamur tadi cepat berkembang dengan kondisi cuaca yang ekstrim seperti ini, curah hujan tinggi, dan menghasilkan seperti ini. Ini serangannya sangat luar biasa. Serangan patek itu bisa merusak 80 sampai 100% ya. 80% sampai 100% ketika sudah terjadi serangan dan tidak bisa dikendalikan, alhasil komandan-komandan tani yang mengalami serangan jamur tersebut akan gagal panen. Untuk cirinya yaitu terjadi yang ini aja. Awalnya bintik kecil, lalu semakin membesar berbentuk oval. Ketika sudah parah akan semakin rata di tanaman. Di buah maksud saya. Dan serangannya tidak hanya di buah masak, tetapi juga di buah yang masih muda. Ini contoh yang serangan buah masak. Kita selaku petani memang harus jeli dalam pemilihan benih maupun dalam mengendalikannya. Sambil berjalan ya, kita ke lahan yang di sana, keburu hujan lur. Oke, lanjut.
samping saya ini bisa dilihat, ini tanaman yang belum sempat panen, tapi kondisinya sudah banyak yang terkena busuk batang, busuk daun, dan busuk buah. Ini pasukan bebek. Maklum nek desa lho. Bisa kita lihat kondisinya. 1 minggu yang lalu posisi ini masih hijau, seger semua, tanpa ada jamur. Tapi hitungan hari semua berubah. Di beberapa bedengan sudah mulai muncul layu, maupun yang muncul layu dan yang rontok semua, kering, mati ya. Di bawah ini ada yang udah mulai patek di buah yang masih muda. Ini perlu diwaspadai oleh komandan-komandan taniku dimanapun berada, karena di musim ini, musim penghujan ini memang tergolong ekstrim. Harus waspada, kita harus benar-benar tahu untuk budidayanya, pemilihan benih, pemilihan pupuk unsur NPK-nya yang berimbang, terus nanti drainasenya, pengendalian gulma yang di kanan kiri, ya itu kita cek di sebelah ya. Ini kita udah dekat dengan yang total 80% tadi mati. Oke, ini bisa dicek semua dengan keberadaan yang dekat, jaraknya nggak ada 10 meter ini. Itu sangat memungkinkan spora-spora dari jamur yang ada di peta ini menyebar bersama air ataupun angin ke lokasi yang sebelah, sehingga ketika di tanaman di samping saya ini tidak segera dilakukan antisipasi, itu akan bernasib sama dengan yang ini. Tapi ketika si pemilik nanti langsung mengantisipasinya dengan beberapa perlakuan, insya Allah masih bisa dipetik hasilnya. Ya, kita selaku manusia bisanya cuma ikhtiar, semua hasil yang menentukan yang di atas. Oh ya, sedikit tambahan, ketika lahan sudah seperti di samping, memang sudah tidak bisa diharapkan apapun dari lahan ini, sebaiknya dicabut, dibersihkan dan dibakar. Untuk gulma-gulmanya ya segera dikondisikan lagi, ditanami komoditi yang lain seperti itu. Kenapa kok harus segera dibakar dan sebagainya? Karena semua sporanya biar bersih, tidak nyebar ke lingkungan yang lain gitu. Itu mungkin lebih bijak. Ya, kita sudah sampai di lokasi lahan Bapak Ismail, Pak Mail. Ini saya nyemprot ke aja. Jadi sedikit saya ulang untuk dampak dari jamur Coleotroticum capsicum, itu sangat luar biasa efeknya. Jadi untuk jamur itu menyerang di hampir semua bagian tanaman ya, dari batang ya, daun ini sudah pada berguguran sampai ke buah. Kalau udah seperti ini, nutrisi-nutrisi yang di bawah tidak bisa naik ke atas, dialirkan ke atas, sehingga memang terhenti, lalu tanaman akhirnya mati. Untuk serangan antraknosa atau patek itu di semua musim bisa terjadi, tidak hanya di musim penghujan seperti ini ya. Jadi untuk komandan-komandan taniku dimanapun berada,
tetap kudu waspada, kudu melihat pengamatan langsung, pengamatan ini seperti apa, penanggulangannya bagaimana gitu. Untuk jarak lokasinya dari yang sini ke lahan yang di depan saya itu, di belakang mas kameramen itu jaraknya nggak jauh, jadi besar kemungkinan berdampak juga ke lahannya Pak Mail. Perlu diketahui juga, kita selaku petani harus benar-benar tahu tentang penyakit patek ini. Bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana cara nanti aplikasi pestisidanya seperti apa, kayak gitu ya. Jadi untuk cara kerja dari jamur Coletrosicum capsicum itu, dia menyerang, menginfeksi dinding-dinding sel. Dinding-dinding sel ini diserang, diinfeksi, sehingga tanaman itu yang kecil itu tidak bisa berkecambah, tidak bisa tumbuh, dan yang sudah fase generatif itu mengalami busuk kayak gitu. Penyakit patek ini memiliki banyak inang. Selain pada tanaman cabai, tanaman tomat, itu juga bisa menyerang paprika, melon, dan beberapa komoditi yang lain. Gejala antraknosa tadi sudah sedikit saya bahas di atas. Di buah, serangan di buah muda ataupun buah yang sudah masak, seperti gambar yang berikut ini. Dan perkembangan bercaknya itu nanti akan meluas, yang di buah itu akan menyebabkan busuk, kering, dan jatuh gitu. Penyebaran jamur Coletrosicum capsicum itu bisa melalui udara dan juga air. Jadi ketika komandan-komandan taniku dimanapun berada itu petik, itu petik yang udah ada penyakitnya, sebisa mungkin segera dilakukan aplikasi pestisida. Karena yang dikhawatirkan ketika jenengan tadi petik buah cabai dan tidak segera disemprot, sama aja itu menyebarkan spora-spora yang ada di tanaman tersebut, sehingga tanaman yang masih sehat pada akhirnya tertempel spora dari jamur tersebut dan berkembang seperti itu. Untuk mengatasi patek ya, kita masuk bab ke cara penanggulangan patek pada tanaman cabai. Yang pertama adalah mengatur mekanisme drainase. Jadi sebelum kita tanam, lahan yang akan ditanam tersebut baiknya ditentukan dan dibuat kalen, bahasanya kalen. Ketika pas hujan turun, air itu bisa langsung mengalir dan tidak menggenang di lahan tanaman komandan-komandanku tercinta. Drainase sangat penting ya. Seperti di beberapa contoh tadi kita lihat itu drainasenya kurang maksimal. Itu menjadi faktor kemungkinan juga. Yang kedua, pemupukan. Pemupukan kita harus tepat dan jangan menggunakan unsur N berlebih, unsur nitrogen, karena itu menjadi bahan makanan patogen. Infonya seperti itu ya. Jadi kita harus tepat untuk pemberian dosisnya, takarannya pupuk di setiap fase vegetatif maupun di fase generatif. Baiknya memang menggunakan NPK yang berimbang, dan tentunya dengan kondisi yang saat ini di penghujan ini kita baiknya memberikan unsur Ca ya, kalsium. Karena apa? Karena unsur kalsium itu sangat penting digunakan bagi tanaman cabai. Karena apa? Karena kalsium itu adalah unsur pembentuk dinding-dinding sel tanaman, sehingga ketika kita memberikan kalsium di tanaman cabai, dimaksudkan nanti dindingnya akan lebih
tebal, lebih kuat, dan tanaman lebih sehat, tidak mudah ditembus patogen-patogen yang ada di sekitar. Seperti itu. Dan untuk selanjutnya ialah pembersihan gulma. Kenapa? Karena itu akan lebih menetralisir atau sirkulasi udara tentunya. Sirkulasi udara itu akan lebih los ngono loh. Gulmanya dibersihkan, terus merempel tanaman cabai. Di video yang lalu saya juga merempel tanaman cabai saya. Kenapa? Sorry, tanaman cabainya Pak Mail maksudnya. Itu dimaksud mendekati musim penghujan itu akan lebih leluasa untuk sirkulasi udaranya, menjaga kelembabannya tetap baik, tidak terlalu tinggi karena memang curah hujan yang sangat luar biasa. Seperti itu. Jadi memang ada beberapa cara mengatasi. Yang pertama dari drainase, yang kedua pemupukan, yang ketiga tadi pembersihan gulma-gulma, keempat perempelan, yang terakhir yaitu pemberian pestisida, aplikasi fungisida yang tepat sasaran. Maksudnya tepat sasaran apa? Tetap pantengin channel saya untuk membahas lebih detail perihal aplikasi fungisidanya. Di sini udah ada beberapa. Oh, tidak boleh. Besok saja, yes? Oke? Oke. Sip, besok aja. Sekian dari saya Chandra Ariandri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses tumbuh bersama.